Sejak anak-anak, hal yang paling menyenangkan bagi saya bukan gula-gula atau bermain, tapi menolong orang lain. Ada perasaan bahagia yang sulit untuk dilukiskan di atas kertas kalau bisa bermanfaat bagi orang lain dan siapa saja. Tak ada yang saya sayangkan demi orang lain bisa lepas dari deritanya. Waktuku tak terlalu mahal bila itu yang dibutuhkan. Tenagaku tak terlalu berharga bila itu yang dibutuhkan. Uangku tak terlalu berharga bila itu yang diperlukan. Pemikiranku tak terlalu berharga bila itu yang dibutuhkan. Bagiku, waktu, tenaga, uang, dan pemikiran akan terus mengalir kembali datang padaku, sehingga aku takkan pernah merasa miskin, apalagi kehabisan waktu, tenaga, uang, dan pemikiran, karena telah kubagikan pada orang lain. Yang terjadi, aku merasa semakin kaya karena gairah hidupku semakin bertambah saat aku melepaskan yang ada padaku untuk kebahagiaan orang lain. Waktu anak-anak, aku senang membuat mainan dari bahan-bahan di sekitarku seperti layangan, mobil-mobilan, tembak-tembakan, patung, dan lain sebagainya. Setelah mainanku selesai, aku takkan puas hanya bermain sendiri. Aku akan membantu, bahkan membuatkan mainan untuk teman agar kami bisa menikmati permainan yang sama. Gratis, free of charge. Saat dia tersenyum, hatiku bahagia. Dalam kemiskinan kala itu saat SMA, aku sangat ingin punya sepeda BMX untuk kupakai ke sekolah yang jaraknya sekitar 6 km dari rumah. Aku tak berani meminta uang ke orang tua. Pada saat senggang sehabis bekerja di ladang, aku akan mencari ubi di pinggiran ladang kami dan ladang tetangga, semacam memulung. Terkumpullah sekitar 70.000. Sedikit lagi bisa kubeli sepeda impianku itu. Kakakku yang sedang kuliah pulang kampung, dia butuh uang. Tanpa pikir panjang, uang yang kutabung-tabung itu kuserahkan dengan senang hati. Mungkin karena itu aku selalu mendapatkan karma baik darinya hingga saat ini. Saat ini tak jauh beda, masih seperti itu. Bahkan menurut istriku, aku sudah tak wajar. Saat ada teman yang minta tolong dan ku tahu dia sangat butuh, atau aku tak tahu lagi dia harus meminta uang ke siapa, aku takkan berhenti menolongnya, walau saat itu aku pun tak punya uang tunai. Tak ada rasa sungkan untuk meminjam ke teman yang lain, agar ada uang yang bisa kupinjamkan ke teman yang sedang susah itu. Bahkan sudah belasan tahun, tiap ada kedukaan, sakit, dan bencana, kegiatan paling kusukai adalah menggalang dana. Dan pernah ada satu rumah berhasil dibangun, rumah pemulung di Jawa sana, uangnya dari teman-teman yang mau berdana. Sampai saat ini, aku belum pernah mendengar suara keluarga pemulung itu, apalagi bertemu. Itu tak penting, yang penting mereka tidak lagi kehujanan saat tidur bila hujan datang. Dalam usaha saat ini, aku juga menerapkan prinsip berbagi dan menolong itu. Aku mencari dan menanti orang muda miskin yang mau kutuangkan ilmuku yang sedikit ini, agar kelak mereka menjadi pilar-pilar cinta di bumi ini. Hatiku sangat senang melihat beberapa dari mereka telah sukses. Dan pesanku pada mereka, bukan agar kelak mereka menolongku, tapi bantulah orang lain agar bangkit dan menjadi cahaya di kegelapan malam. Angan-anganku kiranya suatu saat aku bisa punya usaha yang menghasilkan banyak uang, agar semakin besar tenagaku menolong sesamaku yang kesulitan dalam hidup ini. Tiap mendengar ada orang susah, sakit, lapar, menangis, sekujur tubuhku rasanya tak nyaman. Ingin sekali bisa segera melepaskan mereka
dari penderitaan mereka. Bila waktuku panjang, kuharap angan-angan itu bisa terwujud esok atau lusa. Dan kalaupun tidak terwujud, kuharap kedua anakku kelak mewujudkan impianku itu. Begitulah aku dilahirkan mamaku. Dan kamu tak perlu pusing memikirkan diriku. Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah menonton. Kuharap kamu tak pusing karena ingin sepertiku. Sepertiku itu kurang baik. Istrimu bisa stres bila dia tak kuat iman. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Namaste.